Pesertanya masih siap ya untuk nulis materi berikutnya? Siap, masih semangat? Masih, tapi suaranya udah mulai gak adaan nih. Masih semangat? Masih semangat? Masih, boleh tepuk tangan dulu untuk para peserta. Tepuk tangannya mungkin boleh lebih meriah untuk Bapak pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Rudi Kurniawan, STMM. Tepuk tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para mahasiswa Politeknik LP3I. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan PKKMB. Tadi sudah dilaksanakan pembukaan ya, grand opening. Ya, barusan sudah ada materi dari yayasan, yaitu Bapak Dr. Isranuddin. Nah, sekarang yang berikutnya materi dari Bapak ya. Topiknya adalah pendidikan vokasi ya, pendidikan vokasi Indonesia. Di sini Bapak kasih topiknya pendidikan vokasi Politeknik untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Jadi pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan berbasis keterampilan yang selama 4 tahun terakhir itu mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah ya, dengan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi ya, bahkan dari tingkat pengangguran dari lulusan perguruan tinggi juga angka cukup besar, lebih dari 1 juta ya lulusan perguruan tinggi yang hari ini masih menganggur. Nah, dari sini ternyata masalah utama daripada pengangguran tidak match-nya ya, tidak sesuainya konsep pendidikan atau kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Nah, sehingga ini merupakan PR yang sangat besar bagi pemerintah dan juga perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk betul-betul bagaimana bisa menyelaraskan konsep pendidikan atau kurikulum pendidikannya dengan dunia usaha dan next ya materi. Oke, jadi mungkin teman-teman semua sudah pada tahu ya bahwa pendidikan tinggi di Indonesia itu dibagi 3 ya, 3 jenis ya, yaitu pendidikan berbasis akademis, ya, dicatat ya, kemudian pendidikan berbasis vokasi dan pendidikan berbasis profesi. Nah, pendidikan berbasis akademi itu ya, rumpun ilmunya seperti agama, kemudian humaniora ya, ada ilmu sosial, kemudian rumpun ilmu terapan dan sebagainya. Itu tidak kita bahas detail hari ini ya. Kemudian yang kedua ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini tadi sudah Bapak jelaskan, yang berbasis terapan ya. Pendidikan yang belajarnya praktek daripada teori. Nah, jadi kalau di vokasi itu belajarnya 60% praktek, 40% teori. Kebalikannya dengan
Akademik. Akademik itu 60% teori, 40 praktek. Kemudian juga ada pendidikan profesi, ya, pendidikan profesi itu pendidikan setelah jenjang sarjana, ya, spesialis. Mungkin pernah mendengar akuntan publik, ya. Nah, itu merupakan pendidikan profesi. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk perguruan tinggi di Indonesia, ya, itu ada namanya universitas. Ini semua sudah tahu, ya. Dia menyelenggarakan banyak program studi, ya, banyak fakultas. Dia boleh menyelenggarakan 30% program vokasi, 70% program akademi, itu universitas. Kemudian ada institut. Kalau institut itu terbatas hanya satu bidang ilmu, ya. Nah, itu institut. Kemudian politeknik. Kalau politeknik ini dia lebih kepada menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan teknis, ya, keterampilan praktis untuk bekerja di perusahaan, untuk menjadi profesional, ya. Nah, itu politeknik. Kemudian akademi juga hampir sama dengan politeknik. Cuma akademi itu terbatas hanya satu bidang. Ya, kalau politeknik itu bisa bidang teknik, bisa bidang bisnis dan sebagainya. Lebih luas, ya, kalau politeknik. Nah, sekolah tinggi juga begitu. Sekolah tinggi berbasis akademis, ya, akademi menyelenggarakan program pendidikan yang berbasis satu bidang ilmu, ya, dan seterusnya. Nah, itu bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang topik kita, ya, pendidikan tinggi vokasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menciptakan SDM yang terampil, ya, menciptakan SDM yang memiliki kemampuan teknis dan kemampuan praktis untuk bekerja di perusahaan. Nah, jadi bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan dengan akademis. Kalau akademis itu dia menguasai suatu bidang keilmuan, teoritis, ya, lebih banyak teori. Tapi kalau politeknik, vokasi, yaitu lebih banyak ilmu-ilmu terapan, ilmu yang digunakan atau diimplementasikan di dunia kerja. Nah, itu, ya, jadi bedanya di situ. Nah, kemudian ada perbedaan perguruan tinggi vokasi dengan akademik, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa vokasi itu berbasis terapan dan akademis itu berbasis keilmuan. Kemudian vokasi jenjang pendidikannya dari diploma 1, kemudian diploma 2, ada diploma 3, dan ada diploma 4. Diploma 1 itu gelarnya adalah ahli pratama, ya. Jadi kalau lulusan diploma 1 ada gelarnya ahli pratama. Untuk yang diploma 2 ada gelarnya yaitu ahli muda. Nah, ya, ahli muda. Kemudian diploma 3 gelarnya ahli madya. Ahli madya untuk diploma 3. Kalau gelar D4 apa? Sarjana terapan, STR, ya, sarjana terapan. Kemudian juga vokasi juga ada jenjang S2, namanya S2 terapan, ya. Ada S2 terapan, jadi magister terapan. Ada juga doktor terapan, S3. Ya, jadi tidak, vokasi juga sampai kepada jenjang doktoral, ya, hanya doktor terapan. Nah, kalau yang akademis itu jenjangnya jenjang sarjana langsung, ya, sarjana langsung. Ada juga yang D3, ya. D3 gelarnya sama ahli madya, S1 strata 1 gelarnya sarjana. Kemudian S2 gelarnya apa? Kalau akademis magister, ya. Nah, magister manajemen, ya, magister teknik dan seterusnya. Begitupun ada jenjang doktoral S3. Itu gelarnya doktor atau ada PhD, ya.
Itu yang akademik. Tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa di vokasi itu jumlah prakteknya lebih tinggi. Prakteknya 60%, teorinya 40%. Kebalikan dengan yang akademik, ya, praktek 40% dan teori 60%. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa pendidikan vokasi ini merupakan solusi bagi pemerintah untuk menekan angka pengangguran, ya. Walaupun ini belum berhasil, ya, belum berhasil. Pada tahun ternyata lulusan vokasi juga masih banyak yang menganggur, ya, karena itu tadi belum sesuai konsep pendidikannya dengan kebutuhan dunia industri, ya. Jadi kurikulumnya harus betul-betul bisa disesuaikan. Nah, kalau kita bicara pendidikan vokasi, ya, itu ada 5 indikator. Ada 5 indikator. Jadi nanti ini ketemu, ya, ketika kita kuliah di Politeknik LP3I. Yang pertama adalah kurikulumnya link and match, ya. Kurikulumnya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi proses terbentuknya kurikulum ini melalui yang namanya ada fokus group discussion, ya. Kita undang dari industri untuk berkonsultasi, kita minta masukan pada industri kira-kira ke depan kurikulum apa nih yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ada proses, tidak langsung menjadi, ya, kurikulum itu. Kita melalui konsultasi dengan dunia industri, ya, melibatkan dunia industri dalam pembuatan kurikulumnya. Kemudian indikator kedua adalah dosennya praktisi, ya. Jadi dosennya tidak hanya dia mengajar, tapi juga memiliki pekerjaan di luar. Dia bekerja di perusahaan, ya, misalkan dia bekerja sebagai akuntan publik, ya, di luar, tapi juga mengajar di kita. Ada juga yang berprofesi sebagai programmer di luar, ya, punya konsultan, juga mengajar di Politeknik LP3I. Ada juga yang pengusaha, ya, entrepreneur, dia sudah memiliki perusahaan, kemudian juga mengajar di Politeknik LP3I. Itu dosen praktisi. Nah, ini dicatat, ya, dicatat itu. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, ya. Jadi jangan ngobrol, ya. Ini soalnya nggak kelihatan Bapak nih dari sini, ya. Karena harus sini tampilnya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sertifikasi kompetensi dari LSP. Nah, jadi nanti di tahun kedua atau tahun ketiga itu ada namanya uji kompetensi, ya. Jadi ketika kita sudah belajar, ya, teori, praktek, maka itu dievaluasi. Dievaluasi tidak hanya ujian akhir semester, tapi juga uji kompetensi. Jadi kompetensinya diuji. Dan yang mengujinya bukan dosen kita, tetapi dari lembaga sertifikasi profesi atau kita kenal dengan LSP. Jadi diuji oleh asesor langsung, asesor yang memang sudah memiliki sertifikasi kompetensi, ya. Jadi hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah kompeten dan belum kompeten. Kalau nilainya di atas 85, maka akan dinyatakan kompeten. Kalau nilainya di bawah 85, maka dikatakan belum kompeten, ya. Berapa syaratnya nilainya? 85. Ya, itu langsung dinilai oleh asesor yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi. LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh BNSP. BNSP ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, langsung di bawah presiden. Ya. Jadi BNSP ini langsung di bawah presiden. Kemudian yang keempat, magang atau kuliah kerja industri. Ya, jadi pada semester kelima, ya, semua mahasiswa wajib mengikuti magang. Wajib mengikuti magang.
Jadi sebelumnya itu ada KKN ya, sebelum magang ke perusahaan itu ada KKN dulu ke desa-desa. Ya, jadi turun ke masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Maka setelah KKN dilanjutkan dengan kuliah kerja industri, terjun ke perusahaan. Kita turun langsung ke perusahaan untuk magang kerja. Magang kerja ini ada yang diselenggarakan oleh kampus, ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kalau yang diselenggarakan oleh pemerintah, ini namanya MSIB. Magang Studi Independen Bersertifikat. Ini dibayar oleh pemerintah, yang MSIB. Dibayar oleh pemerintah, tapi harus lulus di perusahaannya. Ya, pengalaman kita 2-3 tahun terakhir sudah ada ya lulusan kita yang, mahasiswa kita yang lulus di MSIB. Itu mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Nah, tapi itu melalui proses seleksi dari berbagai macam perguruan tinggi. Nah, magang internal dari kampus itu tidak diberikan kompensasi oleh perusahaannya, ya tergantung perusahaannya. Nah, jadi setelah kuliah kerja industri, ya setelah magang selama 3 bulan, maka akan ada ujian sidangnya. Jadi dipertanggungjawabkan KKI kita selama 3 bulan itu di depan para penguji. Kemudian yang terakhir adalah komitmen penyerapan dari IDUKA. Jadi Politeknik LP3I itu sudah memiliki MOU dengan banyak perusahaan. MOU apa? MOU penempatan, magang dan kerja. Jadi sudah ada MOU-nya. Sudah puluhan ya, bahkan kalau di seluruh Indonesia sudah ratusan yang MOU dengan Politeknik LP3I. Nah ini makanya kenapa Politeknik LP3I berani penempatan kerja, karena sudah memiliki relasi perusahaan. Ya, sudah memiliki relasi perusahaan yang akan menampung, akan menerima lulusan Politeknik LP3I. Hanya memang tidak ujuk-ujuk langsung diterima. Melalui proses penempatan, melalui proses seleksi ya, melalui proses seleksi, jadi dinilai langsung oleh perusahaan. Halo, nah, masih fokus? Nah, oke ya, dicatat kan? Catat, oke. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, makanya dicatat ya Bapak sampaikan tadi. Ya. Nah, suara Bapak jelas kan ya? Nah. Nah. Kemudian ya, next Pak, next. Kemudian dari 5 indikator tadi, ya, tadi kan ada 5 indikator ya. Apa aja tadi 5 indikator itu? Ya. Oke, dapal ya. Terus hafal ya. Nah, dari 5 indikator itu ya, kita membuat skema inovasi pembelajaran dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 ya. Ini yang S1 tinggal nambah ya, tinggal nambah 2 semester. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalau kelihatan ya di situ, bahwa di akhir perkuliahan di tingkat ketiga di semester ke-6, mahasiswa sudah mulai ditempatkan bekerja. Mahasiswa sudah mulai berwirausaha sambil mengerjakan tugas akhir, ya, sambil mengerjakan tugas akhir, sambil menunggu wisuda. Jadi pada saat wisuda kita memiliki target ya 90% sudah bekerja. Kemudian setiap semesternya itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Kegiatan wajib yang sangat penting adalah yang pertama kegiatan soft skill. Ya, training soft skill.
Ini kegiatan yang sangat menentukan ya bagi kesuksesan mahasiswa Politeknik LP3I. Kenapa? Karena akan belajar bagaimana meningkatkan potensi diri kita. Skill kita akan ditempatkan kejujuran, bagaimana kedisiplinan, bagaimana tanggung jawab, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, ya, bagaimana kita memiliki jiwa kepemimpinan, bagaimana kita tahan terhadap tekanan, adaptasi dan sebagainya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dan sebagainya. Nah itu soft skill. Jadi selama 6 sampai 8 kali. Kemudian juga di awal ya, di awal itu kan nah seperti ini nih. Sekarang PKKMB ini salah satu strategi kita untuk mendapatkan kompetensinya. Kan banyak materi-materi nanti yang akan disampaikan. Ya, ada karakter juga nanti, bagaimana membangun karakter ya, itu juga akan disampaikan di PKKMB ini. Kemudian juga bagaimana mahasiswa bisa membuat visi dan misi. Nah, kalau Bapak tanya, ini kan materi sudah diberikan ya waktu matrikulasi ya, bagaimana menyusun visi dan misi. Jadi semua mahasiswa Politeknik LP3I dari awal sudah punya visi dan misi pribadi. Nah, ya kan? Sudah mempunyai visi dan misi pribadi. Ketika kita sudah memiliki visi dan misi pribadi, maka kita tidak akan melenceng ya, kita fokus mengejar visi kita. Ini wajib kepada semua visi pribadi. Kemudian juga dibekali dengan kemampuan komunikasi bahasa Inggris. Karena kita sudah masa global ya, globalisasi. Jadi dituntut kepada semua mahasiswa itu bisa berbahasa Inggris. Nah, nanti diuji juga di akhir, ada tes TOEIC namanya. Berapa skor kemampuan bahasa Inggrisnya. Untuk yang vokasi itu tesnya adalah tes TOEIC. Ya, bukan TOEFL tapi TOEIC ya. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang kemampuan bahasa Inggris praktisnya ya. Nah, kemudian juga ada uji kompetensi. Ya, uji kompetensi itu ada 2 atau 3 kali ya. Uji kompetensi bidang komputer operator, kemudian uji kompetensi pada bidang keahlian ya, pada bidang peminatannya. Ya, pada bidang peminatan. Jadi setiap prodi itu ada bidang peminatannya, konsentrasinya. Nah, jadi uji kompetensinya nanti disesuaikan dengan peminatannya atau konsentrasinya. Semua prodi. Dan banyak lagi ya kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih bagaimana menunjang ketika kita nanti bekerja di perusahaan. Ya. Jadi akan banyak nanti kegiatan-kegiatan yang aplikatif ya. Next. Nah, jadi kalau Politeknik LP3I ya, identiknya adalah perguruan tinggi dengan penempatan kerja. Kalau boleh Bapak tanya di semua yang hadir ini ya, siapa yang masuk LP3I karena ada penempatan kerjanya? Nah, hampir semua ya. Tapi ragu-ragu tuh angkat tangannya. Semua ya. Ini pernah disurvei ya, pernah Bapak survei di kampus Tasikmalaya itu 90% mahasiswa yang kuliah di LP3I adalah ingin mendapatkan penempatan kerja. Jadi tidak perlu cari sendiri ya, dicarikan oleh Politeknik LP3I, hanya memang ada syarat-syarat yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Berapa syarat penempatan kerja IPK-nya? Berapa? 3,25 ya. IPK itu syarat administrasi. Jadi IPK itu harus mencerminkan kompetensinya. Jadi jangan sampai nanti IPK-nya 3,25 atau 3,5 tapi secara kompetensinya tidak sesuai. Ya kan? Atau nilai katakanlah prodinya MI ya, nilai mata kuliah web programmingnya dapat A misalnya,
tapi ketika diuji, dites sama perusahaan nggak bisa. Nah, berarti nggak sesuai ya. Jadi harus sesuai. Makanya nilai yang diperoleh harus betul-betul dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa. Ya. Nah, jadi proses penempatan kerja itu melalui proses pembekalan dulu ya, selama 2 tahun dibekali dengan dibekali dengan ilmu ya, keterampilan, attitude. Ya, baru setelah itu pada tahun ketiganya kita akan ajarkan membuat CV ya dan sebagainya. Jadi persiapan untuk penempatan kerja itu akan kita bekali kepada semua mahasiswa. Ada upskilling ya, ada training soft skill. Kemudian juga kalau dari pihak kita melakukan kunjungan-kunjungan ke perusahaan untuk menawarkan mahasiswa kita yang akan bekerja ya. Nah, kemudian semuanya melalui proses tes kerja. Tempatkan seperti itu. Biasanya tes kerja ini adalah seperti tes psikotes, ya kan? Kemudian tes wawancara, tes praktek, ya, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi bagi mahasiswa yang tidak mengikuti proses ini maka tidak bisa ditempatkan kerja. Ya, jadi harus disiplin mengikuti proses-proses dari kampus Politeknik LP3I. Nah, ketika tes kerja, ya, ketika tes kerja itu ada yang lulus, ada yang lulus. Kalau dia lulus berarti langsung bekerja. Kalau tidak lulus berarti ngulang lagi dan seterusnya sampai betul-betul mendapatkan pekerjaan. Ada yang sekali tes kerja langsung diterima, ada yang berkali-kali baru diterima. Ya, selama kita masih memiliki motivasi untuk bersedia ditempatkan kerja, maka insya Allah kita akan membantu. Ya, nah itu. Kemudian mulai bekerja dan setelah bekerja pun akan ada proses monef ya, monitoring dan evaluasi. Kita akan cek apakah masih bekerja atau tidak, ya, apakah masih bekerja atau tidak. Nah, jadi itu ya informasi atau materi dari Bapak terkait sekali lagi adalah niat kita ya Politeknik LP3I itu untuk membantu mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan sesuai. Di samping membantu juga membantu yaitu menekan pengangguran. LP3I yang LP3I yang memang ingin cepat kerja itu pas sekali untuk masuk Politeknik LP3I. Nanti pun ketika lulus diploma 3 ya, ketika selesai diploma 3 kemudian bekerja bisa melanjutkan lagi ke jenjang S1. Ya, lulus S1 berarti mendapatkan gelar sarjana, ya, sarjana yang sudah memiliki pengalaman kerja. Ya. Kita banding tanpa kalau di kita punya ya, sudah punya pengalaman atau sudah punya itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan sampaikan langsung ya. Baik yang di dalam ruangan aula maupun yang di Zoom ya. Baik, terima kasih. Dikembalikan ke panitia. Oke, baik, mungkin kita kasih kesempatan untuk. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi Kurniawan STMM yang telah memberikan materinya. Semoga kalian mencatat ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita balik lagi ke kampus Bandung, kita akan melempar dulu kepada kampus yang jauh-jauh nih, yang belum bertanya. Mungkin dari Padang, Langsa, dan juga Pekanbaru, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin dari Padang terlebih dahulu, apakah ada yang dari Padang? Mungkin panitianya bisa dibantu para peserta yang ingin bertanya? Silahkan. Ataupun dari Langsa boleh. Dari Pekanbaru ya. Iya, kita yang dari Pekanbaru juga diperbolehkan, dipersilakan, silakan.
Apakah ada teman-teman yang dari PSDKU? Ya. Silahkan untuk raise hand atau Chat di kolom. Ya. Di chat. Halo, Langsa izin Di bertanya. text box. Silahkan. Dari kampus Langsa, apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Dari Padang Ada. atau dari Pekanbaru nih? Ya. Oke. Kalau tidak ada kita Oke, Oh, ada. ya. Kalau tidak ada mungkin kita akan. Ada. Oh ada. Oh, ada. Oke, Silakan. silakan. Dari kampus mana? Tasik. Tasikmalaya. Baik, untuk Tasik silahkan dipersilakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Effendi dari kelompok 8. Izin bertanya Pak, kebanyakan yang saya lihat itu mahasiswa atau orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah itu lebih memilih pendidikan yang berbasis akademik atau universitas. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kelemahan pendidikan yang berbasis vokasi di lapangan pekerjaan sehingga orang-orang yang ingin melanjutkan kuliah atau mahasiswa sekarang lebih memilih untuk kuliah di universitas yang pendidikannya berbasis akademik? Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat bagus nih Bapak. Mungkin ditampung dulu Bapak. Oke. Mungkin Tadi ada dari kampus lain? Iya, tadi ada di textbook, mungkin dari Pekanbaru. Silakan Pekanbaru yang ingin bertanya, dipersilakan dari Pekanbaru. Pekanbaru. Baik, suara kami dengar nggak sampai sana Kak? Terdengar Kak, terdengar. Oke. Silakan untuk Pekanbaru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jayanti dari kampus PSDKU Pekanbaru. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia pada saat ini? Sedangkan syarat untuk melamar kerja sangat banyak dan gaji yang kita dapatkan tidak sesuai. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagus ya. Bagus ya pertanyaannya, sangat-sangat. Berarti dari Pekanbaru Bapak. Dari Pekanbaru. Berarti dari tadi Tasik dan juga Pekanbaru. Mungkin satu lagi ya kita cari dari Padang mungkin ataupun Langsa. Kalau dari Padang, dari Padang. Boleh, silakan dari kampus Padang. Iya, boleh. Langsa izin bertanya Kak. Dari Padang teh. Baik, dari Padang terlebih dahulu, kemudian dari Langsa. Oke, silakan dari Padang terlebih dahulu. Dari Padang, pertanyaannya silakan dari Padang. Ya, sini. Ada, ini kameranya ada lagi. Silakan pertanyaannya dari Padang. Dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara penerapan soft skill yang baik dalam dunia kerja? Sekian, terima kasih. Sama-sama, baik. Ini mungkin berlanjutnya ke kerja ya, teman-teman pasti kepo nih sama dunia kerja itu seperti apa. Gimana nih kalau mau kerja, kita kan sedangkan kita dari vokasi nih bakal kalah sama sarjana, ya itulah pasti pertanyaan-pertanyaan yang itu. Oke, mungkin dari kampus Langsa. Silakan Dari kampus kampus Langsa. Langsa izin bertanya Kak. Oke, silakan dari kampus Langsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Fadilah Hayati dari kampus PSDKU Langsa. PSDKU Langsa. Bagaimana upaya Bapak untuk menciptakan SDM yang terampil dalam dunia kerja? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan di ya bagi PSDKU maupun yang di Bandung, kita pertanyaannya. Kita langsung aja menjawab mungkin Oke, ya untuk dari Bapak, pertanyaan yang besar. silakan. Baik, terima kasih. Biasa ya, banyak pertanyaan. Oke, Bapak akan mulai jawab dari yang pertama ya. Kenapa kelemahan pendidikan vokasi sementara yang memilih akademi S1 itu lebih banyak ya. Sebetulnya kalau kita lihat kelemahan vokasi itu tidak ada ya, justru yang banyak itu kelebihannya. Karena mungkin masyarakat belum memahami bahwa angka pengangguran di Indonesia ini itu banyak karena SDM-nya tidak memiliki keterampilan ya, tidak memiliki keterampilan teknis dan pengetahuan praktis di lapangan. Sehingga trennya kan sekarang banyak yang milih S1 di universitas ya, padahal kita lihat kalau tadi Bapak sebutkan di awal bahwa tingkat pengangguran di perguruan tinggi itu 1 juta lebih ya, 1,2 ya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi, dan itu kebanyakan dari pendidikan akademis ya. Dan sebetulnya perusahaan yang membutuhkan SDM itu banyak. Perusahaan yang membutuhkan SDM itu banyak. Hanya memang SDM yang mampu, yang memiliki kompetensi yang kurang. Ya, lulusan banyak, tapi banyak juga yang tidak memiliki kompetensi. Hanya sekedar lulus. Memang IPK-nya tinggi-tinggi ya. IPK-nya 3,3, 3,4. Tapi ketika dites di perusahaan itu gagal. Karena kan perusahaan itu menilainya tidak hanya dari nilai, tidak hanya dari IPK. Yang dinilai itu mencakup menyeluruh ya, cara kita berbicara, kemudian ketika tes praktek juga apakah kita bisa komputer atau tidak ya, apakah menguasai bahasa Inggris atau tidak ya kan. Nah, jadi itu yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga banyak lulusan SMA, SMK itu terpengaruh dengan teman ya, terpengaruh dengan orang lain untuk mengambil pendidikan di akademis ya. Sebetulnya di vokasi itu lebih menjanjikan, apalagi di Politeknik P3I itu kan dibantu penempatan kerja, tidak perlu cari sendiri kan ya, tidak perlu cari sendiri. Nah, jadi kalau memang secara umum adalah kelemahannya ya. Mungkin kita dari sisi kerjasama dengan industri itu kadang-kadang banyak kendala ya. Ada perusahaan yang tidak maksimal untuk kerjasama dengan kita. Karena kita tidak bisa salahkan perusahaan. Karena perusahaan itu dia pasti membutuhkan SDM yang kompeten ya, yang memiliki attitude yang baik ya, yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian nyambung dengan pertanyaan kedua dari Pekanbaru, bagaimana mengatasi angka pengangguran? Yaitu tadi, jadi pengangguran yang terjadi di Indonesia itu lebih disebabkan karena belum sesuainya kebutuhan konsep pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Ya, jadi belum match ya, belum selaras. Jadi kalau ini sudah betul-betul optimal dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi, maka tingkat pengangguran ini bisa berkurang. Dan sekarang yang lebih parahnya adalah pengangguran yang paling banyak itu adalah Gen Z. Gen Z itu yang kelahiran tahun 2000 ke atas ya, 2010 ke atas ya, 2000 ke atas ya. Nah itu kenapa? Karena kebanyakan Gen Z ini kan kerjanya pilih-pilih.
pengen perusahaan A, oh pengen perusahaan B, pengen perusahaan C, istilahnya idealis ya. Nah, padahal ketika kita fresh graduate, lulusan yang baru, itu apapun pekerjaan selama itu sesuai dengan bidang kita, itu kita jalankan dulu untuk mendapatkan pengalaman. Ya, jangan apa namanya berpikir gaji harus tinggi dulu ya, gaji harus 10 juta misalnya. Jangan dulu. Harus mencari pengalaman dulu. Ya, kita pelajari seperti apa lingkungan kerja ya, seperti bagaimana kita harus bergaul, bersosialisasi dengan rekan kerja, menghadapi tekanan dari atasan, membuat program kerja dan sebagainya. Ya. Nah, jadi untuk memilih untuk bekerja fresh graduate jangan pilih-pilih dulu terlalu tinggi ya, level terlalu tinggi emang agak sulit gitu. Tetapi ketika kita sudah punya pengalaman ya 3 tahun, 4 tahun, kita sudah punya portofolio ya, sudah punya kemampuan, pengalaman dan sebagainya, bolehlah kita mencari pekerjaan yang betul-betul tingkat kesejahteraannya lebih tinggi. Ya, ini perlu kesabaran ya, kesungguhan, kemudian etos kerja ya. Kita bentuk dulu etos kerja kita. Ya, kita biasakan dulu bekerja di perusahaan. Ya kan? Nah, itu ya. Itu kemudian bentar. Dari Padang, bagaimana menerapkan soft skill di dunia kerja? Menerapkan soft skill itu jadi gini, di perusahaan itu ya 80% yang menentukan kenaikan jabatan itu, kenaikan karir kita dari faktor soft skill. Ya, etika kerja kita, komunikasi kita, kekuatan kita dalam menerima pekerjaan, ya target-target kerja dan sebagainya. Itu sangat menentukan. Kalau kemampuan teknis itu bisa diajari, ya, bisa di training oleh perusahaan. Kemampuan teknis lebih mudah diajari. Tapi kalau kemampuan soft skill ini memang kadang-kadang terbawa oleh lingkungan, ya, lingkungan di rumah. Nah, makanya itu harus dilatih, harus terus dilatih, ya, sehingga soft skill kita betul-betul baik, gitu ya. Jadi nilai, ya, nilai keahlian, ya kan, itu hanya bisa membuat kita bisa bekerja di perusahaan. Ya, tapi untuk kita naik jabatan, ya, naik jabatan sebagai asisten manajer, sebagai manajer, sebagai direktur adalah dari aspek itu tadi, ya, attitude, sikap, ya, cara berpikir kita, kemampuan kepemimpinan kita, ya, komunikasi kita, hubungan relationship kita dengan orang-orang, ya, dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi memang soft skill ini juga perlu dilatih terus, ya, perlu dilatih terus, habit, ya. Makanya di kebiasaan kita di rumah juga harus dilatih, ya kan? Dari mulai kita bangun tidur, ya, apa yang kita lakukan, sholat misalnya, ya. Setelah itu habis kita sholat, ya, kita membersihkan rumah, ya, beres-beres rumah, kemudian membaca dan sebagainya. Sampai kita tidur kembali, itu harus betul-betul terjadwal, gitu, ya kan? Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh mahasiswa, Bapak yakin pasti soft skillnya akan terbentuk dengan baik, ya kan? Jadi rutinitas sehari-hari juga itu harus dijadwal. Apa nih? Kapan waktunya kita main HP, ya kan? Kapan waktunya kita belajar baca buku? Kapan waktunya kita harus bermain, ya, bermain dengan teman-teman kita? Kapan? Jadi semua itu harus kita diatur, ya. Nah, kemudian yang terakhir saya, bagaimana menerapkan, bagaimana upaya menciptakan SDM siap kerja. Ya, memang ini harus ada kerjasama antara Politeknik LP3I dengan mahasiswanya. Artinya sebagai kampus, ya, sebagai kampus vokasi, kita berkewajiban untuk melayani, ya, untuk menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai skillnya tadi, kompetensinya tadi, ya kan? Nah, mahasiswa itu harus betul-betul sungguh-sungguh belajarnya,
ya, sungguh-sungguh belajar, ya, sungguh-sungguh mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh kampus untuk memperoleh tadi kompetensi tadi. Jadi perlu perjuangan itu, perlu kerja keras untuk mendapatkan, untuk menjadi SDM yang siap kerja. Jadi kalau visi kita itu kan mencetak SDM yang unggul dan kompeten. Unggul dia berarti memiliki jiwa kompetisi, memiliki daya saing. Ya. Ketika dia nanti di perusahaan, dia memang punya sifat kompetisinya tinggi gitu kan. Memiliki leadership yang kuat. Nah, itu unggul ya, unggul. Kemudian dia kompeten, memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya, memiliki pengetahuan yang luas ya. Dan terakhir memiliki melalui pembelajaran soft skill tadi. Ya. Nah, jadi kalau ini semuanya bisa dilakukan ya, perguruan tinggi mempersiapkan kurikulum yang baik ya, yang sesuai dengan kebutuhan industri, mahasiswa juga melaksanakan pembelajaran dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka ini akan tercipta ya, pasti akan terbentuk ya mahasiswa yang unggul dan berkompeten. Jadi tidak cukup hanya lembaga, tidak cukup hanya kampus yang memiliki kurikulum yang sesuai kebutuhan kerja ya. Mahasiswa juga seperti itu, harus punya tekad, tujuan, niat yang sungguh-sungguh untuk bisa mencapai hasil yang kita harapkan. Itu ya, sementara jawaban dari Bapak, silakan kalau masih ada waktunya. Habis ya. Nah, dari panitia waktunya sudah habis. Sekali lagi harapan Bapak ya, selama mengikuti PKKMB ini tadi sudah dipaparkan ya, betul-betul sungguh-sungguh lah ya dalam mencapai tujuannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ya, Bapak atas materi. Semoga kalian dengan baik ya, disampaikan Bapak Rudi. Sekali lagi terima kasih. Boleh mungkin Sekali tepuk tangannya lagi untuk Bapak Direktur Kampus Bandung. Masih pada semangatnya ini teman-teman? Aduh, aduh lemas. Teh, udah lemas ya. Sabar. Teman-teman, di sini kita akan memasuki jadwal Isoma, istirahat, sholat dan makan. Untuk yang teman-teman kita yang di PSDKU, silakan untuk para panitianya dikondisikan untuk isoma, dan kita akan bergabung lagi di sini di pukul 1 untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Pak Hadian Syah Masuk. Oke. Kepada para panitia yang ada di PSDKU, silakan untuk diambil ya.